Lu tahu kan, soal berita yang lagi viral belakangan ini, soal orang aneh yang suka pamer alat kelamin. Dan belakangan ini, memang banyak berita yang kayak gitu. Nah, lu tahu nggak, kalau hal itu besar kaitannya dengan film biru. Yang membuat khawatir tuh, Indonesia ini termasuk negara yang konsumsi film birunya itu tinggi anjir. Dari data aja Indonesia ada yang bilang masuk 10 negara yang paling tinggi akses ke film birunya. Nah, itu baru dari situs. Belum lagi sekarang, industri ini berevolusi jadi legal di X. Tambahnya lagi, diperparah dengan OnlyFans. Bicara soal OnlyFans, belakangan ini ada satu influencer OnlyFans yang viral, yang secara terang-terangan dapat panggung di masyarakat kita. Khawatirnya gue tuh kalau misalkan norma film biru di Indonesia ini itu udah mulai diterima terang-terangan. Padahal dampak film biru itu sangat-sangat mengerikan. Dan kalau norma menonton film biru itu mulai jadi hal yang wajar, itu gimana anjir generasi kita? Atau generasi yang ada di bawah kita? Gue nggak bermaksud menyinggung pihak manapun, tapi hanya ingin ngasih tahu konsekuensinya. Nah, supaya lu lebih aware atau lebih terbuka kesadarannya untuk menghindari atau berhenti dari konsumsi film biru ini, di video ini kita akan bahas hal yang belum lo tahu dari bagaimana sebenarnya industri ini membuat rusak otak kita, yang ada kaitannya dengan penyimpangan yang awal tadi gue jelasin, sampai kaitannya dengan membuat kemunduran kualitas manusia, hingga solusinya. Jadi selamat datang di segmen Malefakta, so simak videonya sampai habis. Gue mulai dari bicara soal gilanya evolusi film biru ini. Dari dulu yang awalnya hanya majalah dan VCD atau CD, sampai jadi mudah diakses kayak sekarang. Terus nanti baru lu tahu apa saja dampak buruknya yang disebabkan dari film biru ini. Jadi beberapa minggu lalu, ada influencer yang terkenal yang punya OnlyFans. Dan belakangan ini bisa dibilang itu tuh viral di medsos. Nah, bicara soal OnlyFans ini pada awalnya itu normal-normal aja. Isinya tuh kayak ada tutorial masak, kelas fitness. Isinya tuh intinya kayak kelas online berbayar gitu. Di sini tuh awalnya memang dibebaskan soal buat konten apapun. Nah, konten film biru itu awalnya minoritas di sini. Tapi kenapa sekarang jadi didominasi sama film biru ini? Itu awalnya karena bayarannya memang menjanjikan gitu. Mereka ngambil hanya 20% dari pendapatan kita. Kita ambil contoh misalnya gue punya OnlyFans. Gue pasang harganya di 10.000 per bulan. Nah, yang sudah berlangganan di OnlyFans gue itu ada 1.000 orang. 10.000 kali 1.000 itu 10 juta. Nah, OnlyFans-nya hanya mengambil 20% dari itu. Berarti hanya ngambil 2 juta. 8 jutanya buat gue. Dan 10 juta per bulan itu hanya contohnya. Nyatanya ada yang sampai mematok harga sampai 290.000. Itu penghasilan dia bisa nyampe 285 miliar anjir per bulannya. Apa gue buka OnlyFans aja ya? Tapi isinya edukasi gitu. Soalnya menjanjikan juga anjir. Dan ada juga tuh yang dapat 1M dalam sehari. Nah, saat COVID, itu kreator konten biru makin banyak. OnlyFans langsung didominasi dengan konten film biru. Makin berevolusi lah tuh film biru ini. Yang awalnya hanya nonton orang random, ini jadi lebih terikat hubungannya karena kita bisa berinteraksi dengan kreatornya. Sudahnya negara kita tinggi penjelajah situsnya, X sudah dilegalkan. Nah, dengan viralnya hal-hal yang berbau OnlyFans ini, itu bisa ada kemungkinan masyarakat kita mulai mencoba OnlyFans ini. Meskipun gue belum nemu gitu, data yang bicara soal pemakaian OnlyFans di masyarakat kita. Dan ngerinya lagi, influencer OnlyFans itu marketingnya lewat media sosial, yang sangat mudah kita temukan gitu. Dan pastinya kemungkinan adiksi kita ke film biru di detik ini, itu makin meningkat. Dan kerennya, orang yang dulu bisa mengakses gratis slot situs, sekarang mereka bisa membuat lu membayar. Sudahnya bayar, terus akibatnya bisa sangat merusak. Gue bukannya so bijak di sini, tapi gue yakin orang yang berakal sehat pasti menerima fakta kalau film biru ini memang semerusak itu. Dan bayangin kalau seandainya masyarakat kita sudah menormalisasikan hal ini. Nah, emangnya semerusak apa sih film biru ini di kita? Kok bisa gitu? Sampai membuat orang bisa menyimpang perilakunya? Gue yakin sebelum gue jelasin pun, lo yang pernah kecanduan pasti sudah merasakan efek buruknya. Nah, itu baru yang lo rasakan. Gimana kalau gue kasih tahu lo hal yang sebenarnya terjadi di otak manusia ketika menonton film biru ini? Gue yakin lo akan jadi lebih aware akan bahayanya film biru ini. Jadi di buku The Brain That Changed Itself, karya Dr. Norman, dijelaskan bahwa film biru ini mengubah otak kita secara nyata.
Setiap kali menonton, otak kita melepaskan dopamin yang banyak, zat kimia yang membuat kita merasa senang gitu. Nah, dopamin yang keluar secara banyak ini, itu menciptakan kecanduan dan otomatis membuat kita selalu ingin lagi dan lagi. Semakin kita sering mengkonsumsinya, semakin banyak yang kita butuhkan untuk mencapai kepuasan yang sama. Jadi misalnya ada seseorang yang awalnya bisa puas dengan satu video, seiring bedanya waktu, itu dia harus mengkonsumsi lebih dari satu video atau lebih banyak demi mencapai kepuasan yang sama seperti saat pertama dia mencoba sebelumnya. Nah, otomatis standar kepuasan dia seiring waktu terus bertambah. Saat standar makin tinggi dan konsumsi videonya makin banyak, beriringan juga dengan mulai rusaknya bagian otak yang dikatakan jadi pembeda antara manusia dan binatang. Karena bagian otak ini itu bertanggung jawab atas pengendalian diri dan membuat keputusan, yaitu prefrontal cortex. Bayangin dah, apa yang terjadi ketika bagian otak lu untuk pengendalian diri itu rusak. Nah, inilah yang mendukung perilaku orang-orang yang suka pamer alat tadi. Soalnya mungkin dulu mereka sudah bisa puas hanya dengan melihat video. Tapi beriringnya waktu, mereka nggak cukup tuh hanya dengan video. Gak puas. Akhirnya mereka berpikiran untuk terjun melakukannya langsung. Awalnya mungkin mereka punya pikiran sama seperti kita, yang gak sampai lah kepikiran buat nunjukin ke orang random. Tapi karena bagian otak untuk mengendalikan diri dan membuat keputusan sudah error, terus didorong dengan nafsu yang besar, tanpa pikir panjang akhirnya mereka lakukan tuh. Walaupun rusaknya prefrontal cortex ini belum bisa dibilang penyebab utama dalam penyimpangan ini, tapi ini bisa dibilang jadi pendukung yang besar dalam melakukannya. Nah, gimana menurut sobat pola pikir? Kenikmatannya setara nggak dengan kerusakannya? Dan hal mengerikan lainnya, itu ada studi dari Cambridge University yang menemukan bahwa otak pecandu film biru itu bereaksi mirip dengan otak pecandu narkoboy. Bahkan ada yang bilang kerusakannya bisa lebih parah daripada narkoba. Nah, tinggal bayangin tuh, kalau seandainya hal ini jadi norma yang bisa diterima di masyarakat kita. Kebayang nggak kualitas SDM kita ke depannya? Soalnya, gue udah sering ketemu orang-orang yang udah biasa dengan hal ini, termasuk gue dulu, yang kayak nganggap ini hal sepele lah. Bagi-bagi link itu kayak bagi-bagi link TikTok gitu. Untungnya, dengan lu udah menyisihkan waktu untuk nonton video ini, seenggaknya tau lah dan punya kesadaran atas dampak yang sangat buruk kalau lu terus-menerus mengkonsumsi film biru ini. Buat lu yang belum pernah, atau mungkin masih jarang-jarang menonton film biru ini, berhenti dan mulai membatasi diri, itu adalah pilihan yang terbaik di hidup lu. Gue bukannya alay, tapi sumpah, kalau lu udah mulai kecanduan, itu susah buat berhentinya, setengah mati anjir. Terus gimana yang udah terlanjur kecanduan? Bagaimana cara berhenti dari mengkonsumsi film biru ini? Gue akan bahas itu di chapter yang ketiga. Gue sangat-sangat paham dengan lo yang ingin keluar dari lingkaran setan ini, itu susahnya gimana. Karena jujur, gue juga pernah di keadaan itu. Susahnya minta ampun, tapi bukan berarti nggak bisa. Dan benefit yang bisa didapat dari berhenti mengkonsumsi film biru ini, itu sangat-sangat worth it. Gue akan kasih 4 step yang udah gue pakai buat berhasil berhenti mengkonsumsi film biru ini. Jadi yang pertama, lo harus sadar kalau ini salah. Ini hal yang nggak seharusnya dilakukan. Karena ada beberapa orang di luar sana yang menganggap kalau ini kayak nggak terlalu berdampak parah gitu. Lu harus punya kesadaran penuh buat mengakui kalau mengkonsumsi film biru ini, itu kenikmatannya nggak seberapa dengan kerusakan yang dibuatnya. Nah terus, yang kedua, ketahui trigger lu. Coba ingat-ingat, kapan terakhir lu melakukan hal itu? Maksud gue menonton dan melakukan hal itu. Lu paham kan maksudnya hal itu? Soalnya YouTube rada sensi kalau gue sebutin langsung. Nah, coba pikirin dan ingat-ingat apa pemancing yang bisa membuat lu sampai melakukan 2 combo itu. Biasanya, pemancing atau trigger itu ada 3, yaitu bosan, gabut, dan depresi. Kalau gue dulu, itu pemancingnya gabut terus di kamar sendirian. Pokoknya, kalau gabut pertama-tama gue pasti scrolling. Terus, dari situ gue ketemu tuh hal-hal yang bisa mancing gue melakukan 2 combo itu. Akhirnya gue pun melakukan 2 hal itu. Dan lambat laun menjadi kebiasaan. Udah jadi template gitu. Gabut, scrolling, terus ke X, dan melakukan hal itu. Nah, kira-kira trigger lu apa? Kalau lu udah tahu, lu perlu melakukan step yang ketiga, yaitu replace habit. Dijelaskan di buku Atomic Habits, kalau kita ingin terlepas dari rantai kebiasaan buruk, itu kita harus rela mengeluarkan effort yang lebih di awal.
Effortnya itu berupa mengganti kebiasaan yang biasa dilakukan ketika kita ke-trigger tadi. Nah, anggaplah lu udah tahu trigger yang membuat lu nonton film biru. Ketika lu nanti ke-trigger lagi, habis nonton video ini, segera putus dan ganti rantai kebiasaannya. Yang awalnya ketika ke-trigger langsung lari ke film biru, ganti ke pekerjaan lainnya yang menyibukkan diri lu. Entah itu lu baca buku, main game di luar kamar, pokoknya paksa diri lu untuk memutus atau mengganti kebiasaan itu tadi. Dan pasti lu akan gagal nantinya. Ketika nanti gagal, lu harus cepat masuk ke step yang keempat, yaitu komitmen yang kuat. Gagal dalam hal ini itu wajar, tapi berhenti punya komitmen itu yang bahaya. Lu harus punya catatan progres lu, entah itu di HP, di buku, atau lu bisa nulis di komentar komitmen dan progres lu. Pokoknya lakukan hal apapun untuk menjaga komitmen lu. Gue yakin dengan 4 hal itu, lu bisa berhenti atau minimal mengurangi kebiasaan buruk ini. Jika menurut sobat pola pikir ada yang kurang di 4 step tadi, lu bisa membantu yang lain dengan menambahkannya di komentar. Jadi udah saatnya mulai sadar kalau kita hidup di era yang serba mudah untuk melakukan hal apapun, khususnya hal yang buruk ini. Kita difasilitasi dan dimanja oleh zaman. Contohnya mengakses film biru ini. Kita memang harus ekstra waspada dengan hal yang kita konsumsi untuk pikiran kita. Gue harap video ini membantu sobat pola pikir semua. Dan jangan sungkan mengutarakan opini lu jika menurut lu di video ini ada yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan semangat.